Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, tetap bahagia, dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis spasial yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah GDA 306, Sistem Informasi Geografis, kelas B dengan dosen pengampu Indianawati MT, Program Studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung. Dengan kami, anggota kelompok 2 yang beranggotakan Yohanes Sirhi dengan NRP 23 2016-60. Selanjutnya Januario Jahabani dengan NRP 23 2017-059. Selanjutnya ada Arin Afina Sulia dengan NRP 23 2018-015. Dan yang terakhir Depiandari Rahayu A dengan NRP 23 2018-027. Pada materi kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian analisis spasial, yang kedua analisis spasial dasar, yang ketiga analisis spasial lain, dan yang terakhir ada analisis spasial lanjutan. Pokok bahasan pertama yaitu pengertian analisis spasial. Nah, di dalam sistem informasi geografis, segala teknik atau pendekatan perhitungan matematis yang terkait dengan data atau layer tematik keruangan dilakukan di dalam analisis spasial. Untuk pengertian analisis spasial sendiri adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan hubungan atau pola-pola yang terdapat di atur geografis terkandung dalam data digital dengan batas-batas wilayah studi tertentu. Nah, analisis spasial ini mengarah pada banyak macam operasi dan konsep, termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, penataan, tumpang susun geometris, dan pemodelan kartografis. Menurut Kelly, analisa dengan menggunakan sistem informasi geografi yang sering digunakan dengan istilah analisis spasial tidak seperti sistem informasi yang lain, yaitu dengan menambahkan dimensi ruang space atau geografi. Kombinasi ini menggambarkan atribut-atribut pada bermacam fenomena seperti umur seseorang, tipe jalan, dan sebagainya, yang secara bersama dengan informasi seperti di mana seseorang tinggal atau lokasi suatu jalan. Untuk pokok bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Januario. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan analisis spasial dasar yang di dalamnya ada overlay spasial. Overlay yaitu kemampuan untuk menetapkan grafis suatu peta di atas grafis peta lain dan menampilkan hasil di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital yang lain serta atribut-atributnya dan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Yang pertama, union. Jika dianalogikan dengan bahasa matematika, maka union adalah gabungan operasi union balon OR. Union yang menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung tingkat atau kelas atribut. Fungsi union kan untuk membuat tema baru hasil dari dua tema. Tema yang telah digabung berisikan fitur-fitur dan atribut dari dua tema yang digabungkan tersebut.
bertujuan untuk membentuk coverage baru dengan melakukan overlay dua coverage polygon. Operasi union bisa dilakukan dengan ketentuan semua coverage harus dalam bentuk polygon. Keluaran coverage baru berisi polygon kombinasi atribut-atribut kedua coverage asal. Jika dianalogikan dengan bahasa matematika, maka intersect adalah irisan operasi intersect yang merupakan operasi boolean AND. Intersect yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua tema. Intersect digunakan untuk menggabungkan dua set data spasial yang saling berpotongan. Hanya fitur yang terdapat di dalam extend kedua tema yang akan ditampilkan. Atribut yang terdapat pada kedua tema ini akan digunakan bersama subfile yang baru. Tema input ini bisa merupakan line atau polygon, sedangkan tema untuk overlay tipe polygon. Yang ketiga, identity. Membuat satu coverage baru dan melakukan overlay dua himpunan fitur. Keluaran coverage berisi 1. Semua masukan fitur. 2. Hasilnya hanya berisi bagian dari identitas fitur coverage yang meliputi masukan coverage. Selanjutnya ada scoring dan weighting. Scoring adalah pemberian bobot atau nilai pada setiap faktor-faktor tertentu dengan cara memberi bobot pada masing-masing parameter untuk menentukan tingkat kemampuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Proses pemberian skor atau nilai terhadap parameter-parameter yang mempresentasikan fenomena tertentu dalam suatu rangkaian analisis spasial. Nilai yang diberikan terhadap parameter-parameter tersebut untuk menggambarkan tingkat kedekatan, keterkaitan, atau beratnya dampak tertentu pada suatu fenomena secara spasial. Kemudian ada weighting. Weighting atau pembobotan merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi bobot pada masing-masing faktor tersebut. Metode pembobotan atau disebut juga weighting adalah suatu metode yang digunakan apabila setiap karakter memiliki peranan berbeda atau jika memiliki beberapa parameter untuk menentukan kemampuan lahan atau sejenisnya. Selanjutnya buffer. Buffer adalah proses analisis spasial
untuk membuat poligon dengan jarak tertentu di sekitar unsur titik, garis, atau poligon. Analisis buffer digunakan untuk mengidentifikasi daerah sekitar fitur geografis. Proses ini menghasilkan daerah cakupan atau range di sekitar fitur geografis yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau memilih fitur berdasarkan letak objek yang berada di dalam atau di luar batas buffer. Buffer merupakan salah satu fasilitas pada perangkat lunak GIS yang memungkinkan kita membuat suatu batasan area tertentu dari objek yang kita inginkan. Misal kita ingin membuat batasan area 200 meter dari satu penggal jalan, sungai, atau kita ingin membuat batasan dengan radius tertentu dari pusat kota. Analisis buffer ini bertujuan untuk membuat jarak atau menentukan jarak dari sebuah titik atau line yang ada sesuai dengan yang kita tentukan. Untuk ukuran dari buffer itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aren. Selanjutnya adalah buku bahasan mengenai analisis spasial yang lain. Ada 4 macam, yaitu ada erase, clip, merge, dan dissolve. Yang pertama, erase. Erase adalah fungsi analisis spasial yang digunakan untuk menghapus unsur-unsur spasial yang dirasa tidak perlu ditampilkan. Fungsi ini hanya akan menghapus unsur-unsur spasial yang terpilih saja. Dapat dilihat pada gambar, inputnya hasil gambar sudah didigitasi, lalu akan dihapus oleh kotak kuning dan outputnya seperti pada gambar. Nah, selanjutnya ada clip. Clip ini merupakan pemotongan bagian tertentu dari suatu layar peta dengan menggunakan peta lain sebagai bidang pemotong. Clip biasanya digunakan untuk memecah data peta besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau mengekstrak daerah tertentu dari suatu data peta untuk tujuan tertentu. Nah, proses clip ini terletak di menu geoprocessing. Ilustrasi clipping ditunjukkan pada gambar berikut. Inputnya hasil gambar yang sudah didigitasi. Selanjutnya ada merge. Merge adalah proses menggabungkan dua objek atau lebih pada suatu fitur yang dipilih. Nah, suatu proses penggabungan dua atau lebih layar menjadi satu buah layar dengan atribut yang berbeda dan atribut-atribut tersebut saling mengisi atau bertempelan. Dan layar-layarnya saling menempel satu sama lain. Merge juga merupakan proses analisis spasial di mana unsur dari berbagai sumber input layar yang sama digabungkan menjadi satu dan menghasilkan output baru. Input layar dapat berupa titik, garis, atau poligon. Nah, merge bertujuan menggabungkan fitur yang sama, poin dengan poin, line dengan line, poligon dan poligon pada layar yang berbeda. Nah, contohnya nih, kita memiliki layar-layar hasil digitasi atau ini dalam lembar yang berbeda. Nah, merge dapat dilakukan untuk menggabungkan hasil digitasi tersebut menjadi satu layar. Tool itu bisa diakses dari menu vektor, ke data management tools, lalu merge save file to one. Contohnya ada di gambar berikut. Dua data terpisah di input dan hasilnya menjadi dua data yang sudah digabungkan. Selanjutnya dissolve.
Nge-dissolve adalah proses menghilangkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda. Nah, peta input yang telah didigitasi itu masih dalam keadaan kasar, yaitu poligon-poligon yang berdekatan dan memiliki warna yang sama masih terpisah oleh garis poligon. Kegunaan dissolve yaitu untuk menghilangkan garis-garis poligon tersebut dan menggabungkan poligon-poligon yang terpisah tersebut menjadi sebuah poligon besar dengan warna atau atribut yang sama. Salah satu proses dissolve adalah membuat peta administrasi kecamatan dari peta administrasi desa. Nah, ilustrasi dissolve dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yohanes. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis spasial lanjutan yang terdiri dari network analysis, terrain analysis, proximity analysis. Yang pertama, network analysis. Network analysis atau analisis jaringan dalam konteks perangkat lunak sistem informasi geografi dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana komponen-komponennya atau unsur geografis saling berhubungan secara linear. Analisis jaringan pada SIG digunakan untuk menemukan jarak terpendek melalui segmen garis menurut panjang geometri garis. Model data dibuat dengan memberikan pembobotan pada segmen garis. Hampir semua tipe jaringan memiliki beberapa ciri yang mirip, diantaranya adalah 1. Memiliki fenomena di mana terdapat objek atau resius yang bergerak di dalam jaringan yang bersangkutan. Yang kedua, memiliki fenomena di mana perpindahan dari lokasi awal ke lokasi tujuan suatu objek atau resource di dalam jaringan memerlukan keterhubungan antara lokasi awal dan tujuan. Bahasan yang kedua adalah analisis terrain. Analisis terrain menggunakan data ketinggian, terutama model ketinggian digital atau DEM, untuk mengkarakterisasi permukaan dataran kosong dan banyak kasus menghubungkan properti medan di lingkungan alam atau buatan. Analisis terrain adalah analisis dan interpretasi fitur grafi sistem informasi geografis. Fitur tersebut meliputi kemiringan, aspek, jarak pandang, elevasi, garis kontur, aliran, garis aliran atas, dan garis aliran depth slope. Tujuannya adalah untuk membangun abstraksi matematis dari medan permukaan untuk menggambarkan atau membuat sertifikasi landscape dan menciptakan pemahaman tentang hubungan antara proses ekologi dan fitur fisik. Analisis medan sering digunakan dalam operasi militer untuk memahami bagaimana geografi fisik mempengaruhi tempuran. Yang ketiga, analisis proximity. Analisis proximity merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara titik yang dipilih dan tetangganya. Analisis proximity juga dikatakan sebagai studi yang menggunakan kecerdasan lokasi menggunakan lunak pemetaan untuk menghitung jarak. Metode yang digunakan adalah shortest path trace, yaitu menganalisis untuk menemukan jarak terpendek dari dua lokasi serta menggunakan metode first plot trace, yaitu mengetahui posisi jarak sebuah titik pada arah yang sama dalam radius tertentu. Proximity tools dapat dibagi menjadi dua kategori tergantung pada
jenis masukan yang diterima alat, yaitu features dan rasters. Features based. Feature based tools bervariasi dalam jenis output yang mereka hasilkan. Sebagai contoh, alat buffer mengeluarkan fitur polygon yang kemudian dapat digunakan sebagai input untuk overlay atau pemilihan spasial. Yang kedua, raster based. Raster based merupakan analisis proximity berisi tools yang membuat raster menunjukkan jarak setiap sel dari serangkaian fitur atau yang mengelokasikan setiap sel di fitur terdekat. Berikut sumber rujukan yang kami pakai dalam materi ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyaknya kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya teman-teman. Akhir kata, selamat sore, sampai jumpa kembali. Terima kasih.